Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kami dari kelompok 4 bisa menyelesaikan diskusi dan presentasi kami pada etika, bisnis dan tanggung jawab sosial, dan akan kami bawakan hasil diskusi kami ini melalui video presentasi yang berjudul Moralitas dan Etika. Baiklah, saya Anjala Nuriza Tunisa sebagai moderator dan pemateri, serta dua rekan kelompok saya, yaitu Nur Haliza dan Muhammad Ikhwan Syarif. Kami akan membimbing jalannya diskusi pada presentasi kali ini. Baiklah, langsung saja pada materi pertama yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah definisi moralitas. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik atau kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu, dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sarana oleh kegiatan atau praktik tersebut. Moralitas juga dianggap sebagai salah satu alasan yang mendasari dan mendorong seseorang secara beretika. Moral bagian dari jiwa manusia yang tumbuh dan berdiam dalam diri secara kuat. Karena setiap orang sudah pasti bermoral, dan karena moral pula setiap orang bisa mengerti akan makna kehidupan dan bagaimana cara hidup yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu yang kedua, moralitas dan etika bisnis. Situasi dan kondisi bisnis saat ini memiliki tingkat kompleksasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan di masa lalu. Dipakainya sarana teknologi sebagai perangkat pendukung dalam mempercepat berbagai urusan bisnis telah menimbulkan berbagai efek, baik itu efek positif maupun negatif. Dalam konsep moralitas dijelaskan secara umum bahwa seseorang dalam menjalankan pekerjaan sangat memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dan menghindari setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena melanggar prinsip moralitas pada dirinya sendiri, serta pada perusahaan yang ia kerjakan sekarang. Secara sederhana, kita bisa menyimpulkan jika kepemilikan moral merupakan modal bagi setiap orang dalam mempengaruhi kehidupan. Moral memiliki ikatan dengan agama karena penjelasan setiap sisi dari moral tidak terlepas referensinya dari agama yang dimilikinya. Dengan begitu, agama harus dipertahankan identitas dan kemurniannya agar ia tidak tersentuh atau tidak terceroboh oleh berbagai gangguan. Pelanggaran etika sering terjadi di saat moral tidak lagi berfungsi secara utuh. Dan merosotnya moral terjadi di saat kebanggaan pada prinsip-prinsip moralitas terabaikan dan diabaikan oleh yang bersangkutan. Mereka yang bangga pada moral telah melahirkan keputusan-keputusan yang berpandangan pada moral tersebut. 3. Penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Kondisi masyarakat yang heterogen telah menyebabkan pandangan dan pemikiran terjadi dalam berbagai segi. Pandangan pro dan kontra pada saat ini dianggaplah hal biasa. Dalam demokrasi telah dirasakan manfaatnya. Sesuatu yang tabu untuk diucapkan menjadi hal biasa untuk didiskusikan. Di salah satu masyarakat menganggap ini sebagai kemajuan, namun di sisi lain masyarakat menganggap ini sebagai demokrasi yang tidak terkontrol atau melewati batas aturan. Karena harus diakui jika moral dan etika telah bergeser dari koridornya, maka kondisi dan struktur masyarakat juga akan kehilangan arah, mengambang bagaikan pohon yang telah tercabut dari akarnya. Suatu masyarakat yang bermoralitas dan beretika tinggi akan mendukung pembentukan national building yang diharapkan. 4. Moralitas dan bisnis. Untuk membuat moralitas tetap hidup dalam dunia bisnis, maka disahkannya beberapa aturan yang membahas tentang etika bisnis. Etika bisnis berisi pandangan-pandangan yang dalam napasnya mengandung muatan moralitas. Pelanggaran dari peraturan tersebut nantinya akan mendapatkan sanksi, dan salah satu tujuan sanksi ingin agar para pebisnis menjadi posisi pekerjanya sebagai pelanggaran dari peraturan tersebut nantinya akan mendapatkan sanksi, dan salah satu tujuan sanksi ingin agar para pebisnis menjadi posisi pekerjanya sebagai sebuah profesi yang harus ditentukan dengan profesional dan mulia. Tindakan melakukan bisnis yang curang dan itu dilakukan terus-menerus, maka ini bisa dilihat sebagai karakter negatif yang dimiliki oleh orang tersebut. Namun, mereka yang selalu menghindari berbuat curang dan mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi dalam berbisnis dianggap sebagai karakter yang
Covey telah mengingatkan bahwa untuk membangun manusia berkarakter, diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia, yaitu tubuh, intelektual, hati, dan jiwa. Kesimpulan dari makalah kami yaitu ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnis kurang memperhatikan etika dalam bisnis yang berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga masing-masing elemen suatu organisasi atau perusahaan tersebut harus menjaga etika sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Moralitas dan etika bisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkungan mikro maupun makro. Tentunya tidak akan memberikan keuntungan segera, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis. Oleh karena itu, menjaga nilai moral dan etika dalam berbisnis sangatlah penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan melihat dan mendengarkan hasil diskusi kami melalui video presentasi ini. Semoga dari presentasi ini banyak manfaat yang diberikan. Sekian presentasi kami kali ini. Kalau ada salah dari perkataan kami mohon maaf. Karena kesalahan dan kekurangan itu milik semua manusia, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.